Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu hadirin yang terhormat, Direksi Perusahaan Tercatat, para tamu undangan, serta peserta yang telah hadir pada hari terakhir rangkaian kegiatan Public Expose Live 2022. Sejak hari pertama sampai dengan hari keempat kemarin, telah kita ikuti bersama-sama pemaparan perkembangan terkini kinerja usaha dari 46 perusahaan tercatat dari total 54 perusahaan tercatat yang berpartisipasi pada Public Expose Live 2022 ini. Pada hari terakhir ini, masih ada 8 perusahaan tercatat yang akan memaparkan perkembangan terupdate dan juga rencana usaha ke depan mereka. Hari ini merupakan kesempatan terakhir Bapak Ibu, peserta Public Expose Live 2022, menggunakan sebaik-baiknya waktu untuk mengenal dan mengetahui lebih dalam mengenai kondisi keuangan, perkembangan, rencana ke depan, dan informasi lainnya dari perusahaan tercatat yang akan dipaparkan secara live oleh pihak manajemen perusahaan tercatat. Semoga dengan kemudahan mengakses informasi terupdate tentang kondisi perusahaan tercatat sebagai bentuk perlindungan investor yang kami upayakan ini dapat semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal Indonesia. Tentunya, kami juga berharap kegiatan ini dapat meningkatkan likuiditas pasar dan basis investor domestik. Selamat mengikuti acara Public Expose Live 2022. Semoga dapat menjadi tambahan informasi dalam menentukan keputusan berinvestasi Bapak Ibu para investor ke depannya. Terima kasih. Maju terus pasar modal Indonesia. Depo Bangunan, a building materials supermarket established since 1996, with a one-stop shopping concept specifically for building materials. Now Depo Bangunan has grown, with stores in many major cities in Indonesia, starting from Kalimalang, South Tangerang, Sidoarjo, Malang, Bandung, Denpasar, Bogor, Bekasi, Bandar Lampung, Jember, Pondok Gede, and many more cities to come. Visits to each of its stores reaches 1,000 to 1,500 customers on weekdays, and on weekends reaches 2,000 to 3,000 customers. Depo Bangunan has more than 97,000 products of choice, starting from flooring, paint and sunrise, sanitary and plumbing, electrical and lighting, kitchen and houseware, builder's hardware, and tools, all with quality levels of good, better, best. To service our customers, Depo Bangunan has friendly, capable staff in every store with extensive knowledge of the building materials that we serve. Depo Bangunan also has member care that provides for your every need as members, with facilities like Depo Bangunan kiosk in each of its stores. With a delivery armada available in every Depo Bangunan store, we make it easy for you to deliver your products to any destination you want. Your satisfaction is the goal of Depo Bangunan service.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Bapak dan Ibu yang kami hormati. Terima kasih atas kehadirannya dalam acara Public Expose Live 2022 dalam rangka 45 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia, sesi Public Expose oleh PT Catur Karda Depo Bangunan Tbk. PT Catur Karda Depo Bangunan Tbk tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 25 November 2021 dengan kode perdagangan DEPO. Bergerak di bidang supermarket dan atau retail bahan bangunan sehingga perseroan masuk ke sektor consumer cyclical, subsektor retailing. Kami informasikan bahwa pada sesi Public Expose ini dilengkapi fitur terjemahan bahasa Inggris. Untuk mengaktifkannya, silakan klik tombol Interpretation, kemudian pilih saluran audio English or Indonesian, klik Mute Original Audio untuk menyembunyikan suara pembicara, dan hanya mengaktifkan suara juru bahasa. We would like to inform there is an English translation feature. Please click the Interpretation button, then select the English or Indonesian language audio channel. Click Mute Original Audio to hide the speaker's voice and only activate the interpreter's voice. Perlu kami sampaikan bahwa peserta Public Expose dilarang merekam atau menyebarluaskan sesi ini tanpa seizin Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, untuk tata cara mengajukan pertanyaan, kami persilakan peserta menyampaikan melalui fitur Q&A kolom pertanyaan pada Zoom, yang selanjutnya akan kami bacakan pada saat sesi tanya-jawab nanti. Kami juga ingin menginformasikan bahwa pada akhir acara nanti akan ada pengundian hadiah door prize sebesar masing-masing Rp200.000 untuk 3 orang pemenang. Bila ingin berpartisipasi, Bapak Ibu cukup mengisi kuesioner pada link yang akan kami sediakan dan dapat ditemukan pada running text yang akan tayang di layar Bapak dan Ibu. Hadirin yang kami hormati, saat ini telah hadir manajemen dan tim dari PT Catur Karda Depo Bangunan Tbk. Ada Bapak Kambianto Ketin selaku Direktur Utama. Selamat pagi Pak, terima kasih telah berkenan hadir. Selamat pagi Pak Iqbal. Ada Ibu Amanda Grace Ketin selaku Direktur. Selamat pagi Ibu, terima kasih telah berkenan hadir. Selamat pagi Pak Iqbal, terima kasih juga. Ada Bapak Erwan Irawanur selaku Corporate Secretary. Selamat pagi Pak, terima kasih telah berkenan hadir. Selamat pagi Pak Iqbal, terima kasih Pak Iqbal. Saya sendiri, Muhammad Iqbal dari PT Bursa Efek Indonesia, bertindak sebagai moderator. Baik, langsung saja kita memulai sesi presentasi. Saya persilakan kepada Bapak Kambianto untuk dapat memberikan paparan. Kepada Bapak Kambianto, the floor is yours. Ya. Terima kasih Pak Iqbal. Selamat pagi Bapak Ibu yang kami hormati. PT Catur Karda Depo Bangunan Tbk hari ini akan segera menyampaikan public expose. Untuk itu, mohon izin kami akan menyampaikan beberapa laporan dan data. Yang pertama adalah sekilas perseroan akan dibawakan oleh Kambianto Ketin. Kemudian keunggulan kompetitif akan dibawakan oleh Amanda Grace Ketin. Berikutnya strategi perseroan akan dibawakan oleh Ibu Amanda Grace Ketin. Selanjutnya kinerja keuangan akan dibawakan oleh Bapak Erwan Irawan. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk sekilas kinerja perseroan H1 2022, kami sampaikan beberapa data dan laporan sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan untuk depo bangunan untuk H1 tahun 2021 adalah 1,16 T. Kemudian di tahun 2022 angkanya adalah 1,22 T. Ini berarti ada kenaikan sebesar 4,6%. Bapak Ibu yang kami hormati, ini adalah situasi yang sangat sulit pada saat pandemi. Berbagai protokol itu mengharuskan dilaksanakan oleh depo bangunan, namun berkat kerja keras daripada tim depo bangunan, pendapatan tetap dapat berkembang. Berikutnya adalah basket size.
2021 adalah 1,04 juta, sedangkan untuk 2022 adalah 1,23 juta. Ini berarti kenaikan yang cukup signifikan, 17,87%. Berikutnya, pendapatan bulanan per meter persegi daripada toko depo bangunan 2021 adalah 4,41 juta per meter persegi, sedangkan untuk 2002 berhasil meningkatkan sedikit menuju ke 4,42 juta per meter persegi. Selanjutnya, margin laba kotor. 2021, margin laba kotor adalah 17,8%. Untuk 2022 adalah 18,4%. Ini adalah berkat promosi dan kegiatan daripada strategi penjualan sehingga meningkatkan margin laba kotor tersebut. Kemudian jumlah member H1 pada 2021 adalah 811.716 member. Untuk 2022 876.154 member. Berarti kenaikan 7,9%. Kenaikan ini berarti juga berasal dari tambahan 2 toko di tahun 2002 tersebut. Kemudian jumlah toko untuk 2021 depo bangunan itu ada 9 toko, untuk 2022 bertambah 2 menjadi 11. Tambahan tersebut adalah dari Jember dan Pondok Gede. Berikutnya area toko. Untuk H1 2021, area toko itu berjumlah 44.137 meter persegi. Untuk H1 2022, 53.497 meter persegi, ada pertambahan 21,2%. Pertambahan toko ini adalah dari pertambahan jumlah toko. Selanjutnya total ekuitas. Untuk 2021 itu jumlahnya 1,102 T. Untuk 2022 1,108 T. Demikian itu sekilas kerja perseroan depo bangunan untuk H1 2022. Selanjutnya, struktur pemilikan perseroan. PT Catur Karya Depo Bangunan Tbk terdiri dari untuk publik adalah 7,5%, Global House Internasional 22%, PT Tankop Surya Sukses 23,5%, PT Buana Tata Adi Sentosa 23,5%, Kambianto Ketin 22,74%, Joni Lianto 0,76%. PT Catur Karya Depo Bangunan Tbk juga memiliki 99,99% saham dari PT Mega Depo Indonesia. Selanjutnya, milestone. Depo bangunan pertama sekali didirikan di tahun 1996. Pendirian tersebut dilakukan di Kalimalang, Jakarta. Pertama sekali pembukaan depo bangunan sebagai supermarket bahan bangunan mengalami banyak kesulitan dan perjuangan. Karena itu relatif baru, itu depo bangunan adalah supermarket bahan bangunan yang pertama di Indonesia. Sehingga banyak sekali butuh untuk menyampaikan promosi dan penjelasan. Yang kedua di tahun 2000, depo bangunan membukanya di Serpong. Depo bangunan di Serpong ini adalah depo bangunan yang terbesar hingga saat ini. Luas toko itu lebih kurang 10.000. Pengunjung yang terbanyak adalah ada di Serpong ini. Selanjutnya 2004 ada pendirian Mega Depo Indonesia, jadi ekspansi ke Jawa Timur, yaitu pembukaan toko ketiga di Sidoarjo. Setelah itu, di tahun 2007, kita ada pembukaan di Malang, 10 Maret 2007, kemudian Bandung, 8 September 2007, selanjutnya yang keenam, ekspansi di luar Pulau Jawa, yaitu di Denpasar, dilaksanakan pembukaannya 26 Maret 2014.
Setelah itu di 2014 ada implementasi sistem ERP, itu sebuah perbaikan sistem komputer untuk kelancaran daripada bisnis depo bangunan yang sudah mempunyai 6 toko tersebut. Kemudian di tahun 2016, pertama sekali depo bangunan mencapai angka penjualan sebesar 2 triliun. Ini adalah prestasi yang sangat besar. Kemudian di 2018 ada pembukaan toko yang ke-8 di Bekasi. Di tahun 2018 tersebut juga terjadi penghargaan kepada Bapak Kam Ketin sebagai pelopor supermarket bahan bangunan di Indonesia. Pelaksanaan ini sebetulnya dilaksanakan oleh rekan-rekan daripada supermarket bahan bangunan juga rekan-rekan daripada seluruh toko-toko yang menjual bahan bangunan. Kemudian di tahun 2019 ada ekspansi ke Sumatera, yaitu pembukaan toko depo bangunan ke-9 di Bandar Lampung. Selanjutnya 2021 tercatat di IDX pada tanggal 25 November, depo bangunan mencatatkan di bursa dengan nama DEPO. Demikian juga selanjutnya ada pembukaan toko ke-10 di Jember. Pada tahun 2022, pembukaan toko ke-11 di Pondok Gede. Bapak Ibu yang kami hormati, selama 14 tahun berturut-turut hingga saat ini, Depo Bangunan selalu mendapat penghargaan top brand yang dilaksanakan oleh marketing. Selanjutnya, Dewan Direksi. Yang pertama, Kambianto Ketin adalah Direktur Utama. Kemudian Bapak Joni Liantos adalah Direktur. Selanjutnya, Ibu Caroline Agustina Ketin adalah Direktur. Kemudian, Ibu Amanda Grace Ketin adalah Direktur. Selanjutnya, Bapak Erwan Irawan Nur adalah Direktur. Kemudian, Ibu Patama Sirikul adalah Direktur. Bapak Ibu yang kami hormati, laporan selanjutnya adalah keunggulan kompetitif akan disampaikan oleh Ibu Amanda Grace Ketin. Ibu Amanda, kami persilakan. Terima kasih Bapak Kambianto Ketin. Selamat pagi Bapak Ibu peserta yang kami hormati. Izinkan saya bawakan keunggulan kompetitif depo bangunan berikut ini. Keunggulan kompetitif pertama adalah cakupan jangkauan toko. Dengan tersebarnya 11 toko di Pulau Jawa, Bali, dan Sumatera, semuanya dengan konsep one-stop shopping, ini membawa suatu keseimbangan untuk performa perseroan. Tentunya ini terutama kami rasakan di saat pandemi yang masih berjalan. Di saat ketinggian pandemi di 2020 dan 2021, saat toko di Bali yang ekonominya mengalami penurunan yang berat akibat kehilangan turisme, performa depo bangunan sendiri dapat diseimbangkan dengan pertumbuhan yang didapatkan dari daerah yang tidak mengalami pandemi sebegitu berat seperti di Lampung. Keunggulan kompetitif berikutnya adalah portofolio produk yang lengkap dengan lebih dari 1.500 merek, 49.000 jenis produk, dan 90.000 SKU. Depo Bangunan memastikan bahwa konsumen yang datang ke Depo Bangunan akan dapat memenuhi kebutuhannya dari lantai sampai dengan genteng. Dan Depo Bangunan juga memiliki hubungan kuat dengan supplier. Ini yang memberikan garansi ketersediaan produk, kemudahan bernegosiasi, dan prioritas servis dari supplier. Depo Bangunan sebagai supermarket juga merasa sangat penting untuk memiliki keunggulan operasional. Dalam hal ini adalah agar Depo Bangunan memiliki tim yang berpengalaman dan profesional dalam bidang marketing, operasional, dan IT. Berikutnya akan saya jelaskan lebih lanjut, mulai dari cakupan jangkauan toko. Bapak Kambianto Ketin di Milestone juga sudah menyebutkan toko-toko yang ada di Depo Bangunan, mulai dari cikal bakal Depo Bangunan di Kalimalang, Jakarta Timur, yang dibuka di Oktober 1996. Lalu ada di Serpong di tahun 2000, di Sidoarjo, Jawa Timur tahun 2004,
Di Malang dan Bandung bersamaan kita buka di tahun 2007. Di Denpasar di tahun 2011, di Bogor di tahun 2013, Bekasi di tahun 2018, di Lampung di tahun 2019, dan dalam kondisi pandemi pun kami tetap buka di Jember tahun 2021 bulan November, dan tahun ini kami buka di Pondok Gede di Februari tahun 2022. Berikutnya. Setiap toko depo bangunan memiliki portofolio produk yang lengkap yang kami bagi menjadi 7 kategori besar, yaitu flooring, sanitary dan plumbing, paint dan sunrise, electrical dan lighting, kitchen dan houseware, tools, hobbies dan others, dan builders hardware. Semua produk di ketujuh kategori tersebut kami pastikan memiliki kualitas yang baik, lebih baik, dan terbaik atau good, better, best. Dan tentunya semua produk tersebut kami jamin kualitasnya karena setiap produk yang ada di dalam toko depo bangunan telah melewati proses uji coba dan sortir dari tim depo bangunan sendiri, sehingga tim depo bangunan dapat mempertanggungjawabkan setiap produk yang kami jual ke konsumen, baik untuk pemilik rumah pribadi maupun para profesional. Dan tidak kalah pentingnya adalah untuk setiap toko depo bangunan memastikan bahwa produk yang diperlukan konsumen tersebut tersedia di saat diperlukan konsumen dan siap kirim ke lokasi yang diperlukan konsumen tersebut. Selanjutnya, depo bangunan memiliki hubungan yang kuat dengan semua suppliernya. Ada 400 lebih supplier yang aktif di depo bangunan. Dan top supplier dari depo bangunan membawa rasio sell-in 75% dari barang yang tersedia di depo bangunan. Nah, top supplier ini juga telah mendukung program promosi utama depo bangunan, yaitu undian berhadiah, mulai sejak tahun 2000 sampai ke tahun 2002, yang tahun ini undian berhadiahnya ada total hadiah 11 miliar rupiah. Dan ini juga menunjukkan bahwa hubungan dengan supplier depo bangunan sudah rata-rata lebih dari 15 tahun. Dan semuanya membawa service level 80% untuk toko depo bangunan. Selanjutnya, keunggulan operasional dalam hal ini kami maksud di marketing yang tidak hanya dengan anchor marketing program kita itu undian berhadiah. Depo Bangunan juga mengadakan acara-acara pameran seperti Depo Bangunan Fair, Depo Bangunan Sale, workshop untuk konsumen dan publik mempelajari atau mengetahui dan diperkenalkan ke teknologi bahan bangunan yang termutakhir. Dan kami juga memiliki program untuk konsumen yang loyal yang kami sebut program member care. Performa operasional tentunya adalah sangat penting dengan sebegitu banyak produk di depo bangunan. Agar dapat dikelola dengan baik, kami mengimplementasikan sistem Enterprise Resource Planning atau ERP yang dapat memanage semua produk di setiap toko depo bangunan dan secara keseluruhan semua toko depo bangunan. Selama 26 tahun ini sejak berdirinya Depo Bangunan telah menerima penghargaan dari khalayak umum yang Pak Kambianto Ketin tadi sudah sebutkan, Top Brand Award di kategori Building Material Chain Store. Juga ada penghargaan dari Super Brands, Corporate Image, dan masih banyak awards yang lain. Selanjutnya, saya akan bawakan strategi perseroan. Strategi pertama adalah pengembangan dan diversifikasi produk. Fokus pada strategi pertama ini utamanya adalah menaikkan margin laba kotor. Dalam hal ini usaha kami adalah dengan mengembangkan produk house brand Depo Bangunan dengan merek DBS. Dan tentunya juga terus mencari oportunitas untuk mengembangkan margin laba kotor tersebut. Salah satunya adalah dengan diversifikasi risiko supply. Kembali ini sangat dirasakan di saat pandemi kemarin, di mana dengan berbagai lockdown dari negara-negara lain, dan kekurangan bahan dari produksi untuk bahan bangunan, kesulitan transportasi seperti terutama kontainer dari negara-negara lain,
adalah penting menurut manajemen depo bangunan untuk memusatkan diversifikasi risiko supply dari produksi yang lokal, produk yang diproduksi di Indonesia, dan produksi dari produk substitusi agar terus dapat melayani konsumen depo bangunan. Selain itu, depo bangunan juga akan terus mengembangkan kategori produk yang telah kami sebutkan tadi, tentunya dengan mengikuti tren teknologi yang termutakhir dari bahan bangunan dan tren dari masyarakat umum. Contohnya di saat ini dengan meningkatnya awareness dari konsumen maupun publik mengenai pelestarian lingkungan, depo bangunan akan mengikuti tren untuk produk green energy atau produk yang ramah lingkungan. Strategi kedua adalah pengembangan dan perluasan channel. Seperti yang tadi Bapak Kambianto Ketin telah membawakan bahwa di saat pandemi pun penjualan per meter persegi toko depo bangunan dapat meningkat. Meskipun angka awalnya pun telah termasuk tinggi di rata-rata retail bahan bangunan. Untuk itu adalah penting untuk depo bangunan mengembangkan dan menambah area penjualan toko fisik tersebut. Di saat ini telah dalam proses toko kami yang ke-12 di Medan yang akan segera buka di November 2022 dan sedang dibangun di Rungkut. Ada toko ke-13 depo bangunan yang rencananya akan kami buka di Juni 2023. Di luar dari kedua toko tersebut, kami juga mempersiapkan beberapa lokasi yang berpotensi untuk pengembangan toko-toko selanjutnya dengan target 3 per tahun sampai di 2025 target kami adalah memiliki 21 toko. Dan selain ekspansi toko fisik, depo bangunan juga akan mengembangkan omnichannel. Omnichannel di sini memang untuk kami adalah penting agar e-commerce yang kami kembangkan adalah tetap bersinergi dengan toko fisik. Karena toko fisik depo bangunan itu adalah jati diri depo bangunan. Oleh karena itu kami ingin pastikan bahwa konsumen yang datang ke channel penjualan depo bangunan manapun akan dilayani dengan sama baiknya. Dan tentunya omnichannel ini akan menjangkau yang lebih jauh dari toko-toko fisik yang akan kami kembangkan. Strategi ketiga adalah peningkatan supply chain dan penghematan biaya. Seperti tadi sudah kami sebutkan juga bahwa dengan begitu besar variasi dan jumlah produk di depo bangunan, sangat penting untuk kami memiliki sistem ERP dan point of sale atau POS yang dapat mengelola semua produk tersebut. Maka saat ini kami sedang mendalami pengkinian sistem ERP dan POS agar sistem kami dapat mendukung ekspansi toko-toko fisik yang akan datang. Depo bangunan juga sedang mereview standar dari operation procedure-nya. Karena dengan pengembangan toko ekspansi yang akan datang ini harus dipastikan bahwa semua tim operasional depo bangunan dapat melayani konsumen dengan standar yang sama baiknya yang telah dicapai di toko-toko fisik saat ini. Juga dengan pelaksanaan standar operation yang sangat tinggi akan membawa efisiensi yang akan menghemat biaya, dan depo bangunan juga sedang mempelajari skema lain untuk penghematan biaya seperti pendalaman proyek solar roof untuk bangunan di toko-toko. Strategi keempat yang tidak kalah pentingnya adalah penguatan fondasi untuk pertumbuhan. Dalam hal ini karena supermarket depo bangunan adalah melayani bidang jasa, maka yang kami maksud adalah manajemen sumber daya manusia yang saat ini sudah ada 2.720 orang. Tentunya semua 2.720 orang ini harus terus diberikan pelatihan agar refresh, agar terus meningkatkan standar operasionalnya, baik dari internal maupun dari eksternal, di mana kami meminta dan mengadakan kerjasama dari para supplier kami untuk memberikan pendalaman atas pengetahuan bahan bangunan. Selain itu juga dari pihak lain untuk memberikan training seperti kepemimpinan atau leadership dan teamwork atau kerjasama.
Selanjutnya, saya akan berbicara sedikit lebih jauh tentang pengembangan omnichannel. Omnichannel ini kami putuskan juga karena konfirmasi dari berkembangnya channel WhatsApp di Depo Bangunan. WhatsApp di Depo Bangunan sudah hadir sudah bertahun-tahun, tapi sebelum 2020, WhatsApp Depo Bangunan itu lebih ke informasi. Kapan Depo Bangunan buka, operasionalnya di mana, jam operasionalnya kapan saja, lokasinya ada di mana saja. Begitu pandemi terjadi di tahun 2020, disitulah saatnya Depo Bangunan berfokus ke channel WhatsApp untuk menjadikannya salah satu media penjualan. Itulah kenapa di Januari sampai Juni 2020, 4,9% dari total pendapatan Depo Bangunan berasal dari channel WhatsApp. Dan angka ini bertumbuh di periode yang sama di 2021 menjadi 5,4%, dan di 2022 menjadi 7,4%. Selain channel WhatsApp, Depo Bangunan juga akan mengembangkan online store. Di website kami yang saat ini sudah ada di depobangunan.co.id, kedepannya akan dikembangkan online store yang akan bersinergi dengan toko fisik Depo Bangunan. Dan dilengkapi juga dengan Depo Bangunan mobile app yang saat ini juga sudah ada dengan pelayanan untuk member. Depo Bangunan juga akan terus mengembangkan aktivitasnya di social media dan chat app, dan juga di marketplace yang populer di Indonesia. Berikutnya. Nah, selain dari strategi perseroan untuk meningkatkan performanya, Depo Bangunan juga merasakan bahwa, bukan hanya merasakan, Depo Bangunan percaya bahwa setiap toko Depo Bangunan adalah bagian dari komunitas di mana Depo Bangunan tersebut berada. Oleh karena itu, Depo Bangunan memiliki suatu peran dan tanggung jawab untuk memberikan kontribusi kembali ke komunitas tersebut. Itulah kenapa Depo Bangunan membentuk tanggung jawab sosial perseroan atau CSR. Antara lain dengan pembentukan tata kelola perseroan yang baik atau good corporate governance, pelestarian lingkungan alam, peningkatan kesejahteraan komunitas dengan menyediakan fasilitas seperti pencegahan pandemi, memberikan tempat untuk menjalankan vaksinasi, dukungan untuk bencana alam dan ke fasilitas komunitas seperti Posyandu, maupun langsungkan komunitas seperti yang baru saja dijalankan di Hari Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 2022 kemarin. Sekian dari saya, dan berikutnya Bapak Erwan Irawan akan membawakan kinerja keuangan. Silakan Bapak Erwan. Terima kasih Bu Amanda. Selamat pagi Bapak Ibu. Tentunya apa yang sudah dipaparkan oleh Bu Amanda untuk dalam strategi maupun keunggulan kompetitif dari Depo akan terrefleksi pada kinerja keuangan yang akan saya bawakan berikut ini. Pertama, untuk pendapatan bersih, untuk perseroan sendiri, kalau sebelum pandemi 2019 itu omset mencapai 2,7 T. Di tahun lalu setelah 2 tahun pandemi, omset mencapai sekitar 2,3 T. Jadi memang ada penurunan secara komposit sekitar minus 7%. Tapi untuk semester 1 2022 kita sudah melihat kenaikan sekitar 4,6% dibanding dengan semester 1 tahun lalu. Jadi memang trennya untuk pendapatan sendiri sudah mulai naik. Lalu untuk laba kotor juga walaupun pendapatan turun, tapi secara margin perseroan malah bisa meningkatkan laba kotornya. Jadi ini seperti yang diutarakan Bu Manda, hubungan baik dengan supplier ini bisa terrefleksi dari kenaikan laba kotor selama masa pandemi. Jadi 2020-2021 margin laba kotor perseroan malah meningkat dibanding dengan periode sebelum pandemi. Lalu untuk semester 1 2022 sendiri, margin laba kotor masih stabil, mencapai 18%, setara dengan 225 miliar. Lalu berikutnya untuk EBITDA, perseroan untuk semester 1 2022 ini mencapai 64 M, menurun dibanding tahun lalu yang mencapai 77 M.
nanti akan saya jelaskan karena ini terkait dengan juga untuk yang laba tahun berjalan perseroan. Laba tahun berjalan perseroan ini untuk semester 1 2022 mencapai 41 miliar. Sedang dibanding tahun lalu, semester 1 2021, laba tahun berjalan adalah sebesar 47 miliar. Jadi memang penurunan EBITDA semester 1 tahun ini dibanding dengan tahun lalu, penyebab utama adalah di tahun lalu perseroan mendapat penurunan cadangan imbalan pasca kerja hampir senilai 10M karena adanya perubahan perhitungan dengan diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi memang kalau itu extraordinary item yang sekitar 10M kita keluarkan, harusnya laba tahun berjalan perseroan itu lebih tinggi dibanding dengan tahun lalu 2021. Untuk selanjutnya, saya akan bahas untuk pendapatan dan margin laba kuartal per segmen. Jadi penjualan perseroan sebesar 1,2 triliun untuk semester 1 tahun 2022 itu dikontribusi dari bahan bangunan sebesar hampir 62%, bahan finishing sekitar 36%, dan lain-lain sekitar 2%. Adapun untuk margin laba kotor, bahan bangunan untuk segmen bahan bangunan mengalami peningkatan sebesar 17,94% dari sebelumnya 17,4%, jadi ada kenaikan 0,4%. Lalu untuk bahan finishing juga mengalami kenaikan sekarang menjadi 19% dari tahun lalu 18,4%. Lalu untuk segmen lain-lain margin mengalami kenaikan sekitar 0,5%. Jadi adapun secara rata-rata kenaikan dari perseroan untuk semester 1 2022 margin laba kotor adalah sebesar 18,4%. Lalu selanjutnya, seperti yang dijabarkan Bu Manda sebelumnya, untuk pendapatan berdasarkan wilayah, untuk tahun ini semester 1 2022 mulai terjadi pemulihan di Bali naik hampir 10,4%, lalu Lampung 9,6% diikuti oleh pertumbuhan penjualan di Jawa Barat sekitar 8,2%. Adapun untuk Jakarta dan Jawa Timur relatif bahkan Jawa Timur masih mengalami negatif growth. Hal ini memang karena dampak dari pandemi yang lebih terjadi lebih parah untuk daerah yang lebih padat seperti Jakarta maupun Jawa Timur, sehingga pemulihannya terlihat lebih lambat. Untuk yang berefek ke pendapatan perseroan masih negatif atau stabil untuk wilayah yang masih padat terkendala dengan pandemi. Untuk berikutnya, berikut adalah iktisar posisi keuangan untuk aset. Adapun kas perseroan adalah mencapai 467 miliar untuk periode tahun ini per Juni, sedang persediaan mengalami kenaikan sekitar 12% dari 556 miliar di tahun lalu menjadi 625 miliar. Hal ini juga tentunya sejalan dengan penambahan toko yang dilakukan oleh perseroan untuk dalam waktu tahun ini, penambahan 2 toko. Lalu untuk aset lancar sendiri itu ada kenaikan dari 16 miliar menjadi 31 miliar. Adapun hal ini lebih karena perlakuan pembayaran uang muka yang belum selesai di amortisasi sampai dengan akhir tahun. Lalu aset tetap sendiri mengalami penurunan sekitar 2 miliar, aset tetap kami sebesar 485 miliar, dan aset tidak lancar lainnya mengalami kenaikan dari 104 miliar menjadi 107 miliar. Hal ini karena adanya deposit untuk persiapan toko baru kami yang akan dibuka di November 2022 ini, sehingga adanya kenaikan untuk aset tidak lancar lainnya. Lalu berikutnya, berikutnya adalah untuk hutang usaha. Perseroan mengalami kenaikan dari 402 miliar menjadi 408 miliar, kenaikan 1%. Lalu berikutnya adalah kewajiban jangka pendek dari 71 miliar naik menjadi 74 miliar. Lalu untuk kewajiban jangka panjang dari 119 miliar naik menjadi 124 miliar, sedangkan untuk ekuitas relatif stabil dari 1,103 triliun menjadi 1,109 triliun.
Mungkin tambahan untuk yang kenaikan di kewajiban jangka panjang sebesar 4% itu memang terjadi karena adanya kenaikan cadangan imbalan pasar kerja naik sekitar 6 miliar untuk kewajiban jangka panjang perseroan. Terima kasih. Demikian adalah paparan yang bisa kami sampaikan dalam paparan publik hari ini. Berikutnya waktu dan tempat kami berikan kembali ke Bapak Moderator. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu atas pemaparannya yang sangat komprehensif. Dari pemaparan tersebut, kita bisa mengetahui bahwa depo tetap bertumbuh, baik dari sisi pendapatan dan juga toko yang dimiliki. Semoga depo bisa memberikan manfaat yang terbaik untuk para stakeholders-nya ya Bapak dan Ibu. Amin. Amin. Terima kasih. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab saat ini. Sudah terdapat beberapa pertanyaan yang masuk dan akan saya bacakan satu persatu untuk dapat langsung dijawab oleh Bapak dan Ibu dari manajemen perseroan. Pertanyaan nomor 1 dari Bapak Andrew. Apakah depo akan memperkenalkan format baru dalam ekspansinya? Silahkan Pak Kambianto. Baik, terima kasih. Seperti rencana dan target daripada depo bangunan yang dari awal adalah membuat supermarket bahan bangunan. Jadi kalaupun format baru sepertinya itu tidak terlalu penting. Yang penting adalah pengembangan daripada depo bangunan tersebut. Jadi ke depan depo bangunan akan memperluas pencapaian lokasi-lokasi pasar yang masih pasar yang cukup baik, ya. Kemudian juga menambah besar tokonya, ya, menambah produknya, ya, melengkapi produknya makin luas, makin besar dan makin banyak tokonya. Hanya itu yang bisa kita, itulah yang akan kami lakukan. Jadi seperti format baru, seperti membuat bentuk-bentuk lain, sepertinya itu tidak terlalu penting. Karena bahan bangunan adalah sebuah produk yang sangat luas dan besar sekali. Demikian jawaban kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kambianto atas jawabannya. Ini ada pertanyaan kedua dari Ibu Amalia, cuman pertanyaannya borongan nih. Yang pertama, Catur Karda Depo Bangunan berencana melakukan ekspansi bisnis 2022 hingga Sumatera. Selain Sumatera, wilayah mana lagi yang akan menjadi sasaran penetrasi pasar? Pertanyaan selanjutnya, bagaimana efek kenaikan harga BBM ke penjualan? Pertanyaan selanjutnya lagi, bagaimana permintaan bahan bangunan dari sektor properti? Dan sudah serap capex berapa hingga sekarang dan dialokasikan kemana? Mungkin bisa dijawab Pak Kambianto? Terima kasih. Mulai yang pertama tadi ya. Ya, ini. Catur Karda Depo mana belum ya? Ekspansi sehingga ke Sumatera. Selain Sumatera, wilayah mana lagi yang menjadi sasaran penetrasi? Baik, sepertinya depo bangunan berencananya adalah tetap itu adalah memperluas sebuah daerah-daerah potensial untuk bahan bangunan. Jadi untuk Sumatera kita akan segera buka di Medan, ya. Setelah itu kita akan menuju juga untuk di Kalimantan, ya. Lantas kembali ke Pulau Jawa. Oleh karena Pulau Jawa memang merupakan sebuah pusat pasar yang untuk bahan bangunan itu bisa mencapai lebih kurang 60%, sehingga untuk di Pulau Jawa kita akan lanjutkan lagi, ya, seperti di Semarang, di Jogja, dan masih banyak kota-kota lain yang memerlukan kehadiran depo bangunan. Karena hadirnya depo bangunan itu akan melayani kebutuhan bahan bangunan yang lengkap. Demikian jawaban untuk yang pertama. Efek kamu ya. Mungkin saya bantu ya Pak untuk efek kenaikan harga BBM ke penjualan. Sudah pastinya ada efeknya Ibu Amalia. Akan tetapi kenaikan harga BBM ini cukup
universal, bukan hanya di Indonesia, juga seluruh dunia mengalami efek kenaikan ini. Sebenarnya sudah kami rasakan di kenaikan harga bahan bangunan, tapi kembali lagi karena dirasakan oleh semuanya across the industries gitu ya Ibu. Jadi semua kenaikan harga ini saat ini masih dapat diserap oleh konsumen, masih bisa diterima oleh konsumen, dan kenaikannya juga dampaknya sendiri adalah salah satu faktor dari kenaikan harga di bahan bangunan. Oleh karena itu, meskipun ada dampaknya, tapi saat ini masih dapat diterima. Untuk pertanyaan ketiga, bagaimana? Sektor properti ya. Saya juga. Yang berkembang ya. Yep. Oke. Permintaan bahan bangunan dari sektor properti saya kira itu memang sangat penting. Karena Indonesia dengan populasi 260 juta lebih kurang dan perkembangannya sekitar 3%, itu angkanya besar sekali. Kalau dibagi dengan rata-rata 3,5 manusia dalam satu rumah, angka dari real estate Indonesia, itu jumlahnya bisa jutaan. Jadi kebutuhan bahan bangunan itu sangat penting karena bertambah terus kebutuhan tambahan perumahan, belum lagi kekurangan-kekurangan yang selama ini belum terpenuhi. Jadi untuk properti itu memang sangat penting. Properti harus berkembang, rumah-rumah pribadi juga harus berkembang. Dan jangan lupa, di samping kebutuhan yang baru, masih ada kebutuhan renovasi. Seperti Ibu Bapak ketahui, bahan bangunan itu ada masa pemakaiannya. Misalnya kalau untuk pengecatan, itu mungkin 1 tahun tergantung daripada aktivitas. Bisa 2 tahun, bisa 3 tahun. Itu berarti harus ada renovasi. Kemudian untuk bahan-bahan lain, atap misalnya, lantai, juga ada masa pemakaiannya. Sehingga kebutuhan-kebutuhan tersebut sangat dibutuhkan. Terutama untuk sektor properti. Demikian. Terima kasih. Untuk pertanyaan keempat, ini tailor-made untuk Pak Erwan ini. Iya, Oke. silakan Pak. Saya akan coba jawab untuk mengenai besaran capex. Pertanyaannya, Bapak sudah serap capex berapa hingga Oke. sekarang dan dialokasikan ke mana? Oke. Jadi memang capex tahun ini kami memang merencanakan dari awalnya adalah sebesar sekitar 80 miliar, yaitu untuk pembukaan Pondok Gede dan Rungkut. Tapi karena memang untuk proyek Rungkut sedikit mundur untuk ke tahun 2023. Jadi di tahun ini alokasi proyek lebih dipakai untuk pembukaan Pondok Gede dan Medan. Jadi memang sampai saat ini yang sudah terserap itu adalah sekitar 30%, termasuk juga untuk persiapan Rungkut. Jadi memang nggak bisa, jadi mungkin kami prediksi sampai akhir tahun untuk persiapan Rungkut dan pembukaan toko Pondok Gede dan Medan itu dari alokasi 80 miliar bisa terserap sekitar 60-65% sampai dengan akhir tahun. Untuk saat ini sendiri memang masih sekitar 30%. Demikian jawaban dari kami. Baik, terima kasih banyak Bapak dan Ibu atas jawabannya, sudah lengkap, semua sudah terjawab empat-empatnya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 3 dari Sugiyarti. Salah satu investor dari Depo adalah Global House yang mengelola bisnis yang sama. Bagaimana dampak atas hal ini? Bisa dijawab, Pak? Terima kasih. Baik, Pak. Global House dari Thailand adalah supermarket bahan bangunan yang pembangunannya lebih kurang waktunya sama dengan Depo Bangunan, yaitu di 1996. Ya, saya kira begitu lebih kurang. Tetapi perkembangan dari Global House itu begitu besar. Mereka saat ini sudah punya 70 toko. Mereka sudah mempunyai teknologi komputer yang sangat canggih. Dan mereka mempunyai perkembangan toko yang sangat canggih. Dengan bergabungnya Global House ini, ya,
tentunya kita sangat mengharapkan itu depo bangunan akan menuju perkembangannya menuju yang lebih baik. Kita ketahui Global House saat ini untuk Asia Tenggara adalah yang terbesar. Jadi dengan adanya kerjasama ini, ya mudah-mudahan kami akan segera bertambah tokonya yang banyak dengan teknologi yang besar, ya yang canggih, sehingga kita akan membuat depo bangunan menjadi supermarket bahan bangunan yang paling dipercaya oleh konsumen. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Kambianto. Kita lanjut lagi nih ke pertanyaan nomor 4. Dari Daniel, seberapa optimis perusahaan terhadap penjualan tahun ini, di mana terjadinya kenaikan bahan bangunan? Adakah upaya manajemen mengubah ketergantungan suplai impor bahan baku? Silahkan Bapak. Pertanyaan ini kami minta Ibu Amanda yang menjawabnya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Kambianto. Saya coba jawab ya Bapak Daniel. Seberapa optimis mengingat pandeminya sudah jauh lebih baik kondisinya dan kondisi ekonomi juga sudah lebih baik. Terus terang kami sangat optimis untuk penjualan tahun ini. Meskipun memang terjadi kenaikan harga bahan bangunan. Actually kenaikan harga bahan bangunan sudah terjadi dari tahun-tahun sebelumnya ya Pak. Tahun lalu yang kami rasakan kenaikan bahan bangunannya lebih tinggi daripada umumnya. Tapi sekali lagi tadi saya sempat sebut untuk yang pertanyaan yang saya jawab sebelumnya. Kenaikan harga di bahan bangunan ini masih dapat diterima karena terjadinya itu sangat universal, bukan dari satu merek saja atau bahkan bukan dari satu industri saja. Dari berbagai industri bahan bangunannya itu naik dan saat ini masih tidak mengganggu, yang berarti masih dapat diterima oleh konsumen, baik itu konsumen kami homeowners maupun profesional seperti arsitek kontraktor maupun dari properti. Dan apakah ada upaya manajemen mengubah ketergantungan suplai impor bahan baku? Upaya kami adalah sekali lagi diversifikasi untuk risiko suplai. Jadi memang depo bangunan sendiri menghadirkan variasi dari setiap produknya di kategori tersebut, dari kategori masing-masing, agar setiap kali sampai terjadi ada kekurangan suplai untuk satu produk, konsumen tetap dapat terpenuhi kebutuhannya dengan produk alternatifnya atau produk substitusinya. Tapi di luar dari itu, ya memang seperti yang tadi saya juga sudah sebut, fokus dari manajemen saat ini adalah untuk diversifikasi ke supply yang lokal, ke produk yang produksinya di Indonesia. Ya kalau bagian dari bahan bakunya adalah impor itu bukan bagian dari manajemen kami yang memutuskan, tapi fokusnya adalah ke produksi Indonesia. Mungkin seperti itu kami jawab, kembali ke Bapak Iqbal. Terima kasih Bu Amanda atas tanggapannya, jawabannya. Oke, kita karena waktu sudah mendekati akhir nih, ini adalah pertanyaan terakhir Bapak dan Ibu. Untuk pertanyaan kelima dari Erman Sumirat. Dalam menghadapi inflasi dan tekanan ekonomi dengan naiknya biaya-biaya, sejauh mana keunggulan kompetitif dan keunggulan operasional serta strategi omnichannel nantinya berdampak pada kinerja keuangan. Demikian. Silakan, Bapak. Baik, ini akan dijawab juga oleh Ibu Amanda. Saya coba bantu jawab ya, Bapak Erman Sumirat. Terima kasih atas pertanyaannya. Sejauh mana keunggulan kompetitif dan operasional kita berdampak pada kinerja keuangan? Ini sudah untuk strategi kami sendiri, Bapak, sudah kami perhitungkan ke dalam budget kerja kami juga, termasuk ke aset liabilitas ekuitas. Makanya sebenarnya setiap keunggulan kompetitif kami itu sudah dibangun dari awal depo bangunan berdiri, dan tentunya yang menyebabkan keunggulan kompetitif dan keunggulan operasional itu adalah
tim dari Depo Bangunan. Tim kerja dari Depo Bangunan sendiri yang terus bekerja sama ya. Jadi saya juga terus bekerja sama dengan Bapak Erwan yang memegang budget kalau di perusahaan ini. Karena itu untuk pengembangan dari keunggulan kompetitif dan operasional itu sudah pastinya akan termasuk dalam perhitungan kinerja keuangan. Tapi strategi omnichannel ini adalah sesuatu yang baru yang kami sedang mempelajari. Tapi sekali lagi untuk kami adalah penting untuk strategi omnichannel ini bersinergi dengan toko fisik Depo Bangunan, termasuk operasional Depo Bangunan saat ini. Jadi omnichannel sendiri ini bukan akan menjadi seperti sesuatu departemen yang terpisah, tapi adalah bagian dari kinerja Depo Bangunan, termasuk dalam kinerja operasionalnya, termasuk dalam kinerja kerja marketingnya, dan seterusnya. Sehingga bukan akan berdiri sendiri gitu. Tapi mungkin bisa dibantu oleh Pak Erwan juga, karena pertanyaannya ini menyangkut apakah nantinya berdampak pada kinerja keuangan berupa aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, biaya, dan profitabilitas dalam menghadapi inflasi dan tekanan ekonomi. Oke. Saya coba bantu jawab untuk pertanyaan dari Pak Herman. Memang jadi pengaruh inflasi ini memang ini sifatnya juga balik lagi adalah sifatnya universal. Jadi memang kalau kita melihat buku yang sudah terjadi di depo untuk selama masa pandemi, tentunya hubungan depo dengan supplier dan customer itu juga memang sangat penting dalam menghadapi kejadian seperti inflasi seperti ini. Jadi memang kalau kita lihat bahwa pendapatan depo malah justru walaupun menurun, tapi beberapa upaya yang kami lakukan dengan supplier malah memberikan efek positif ke buku depo sendiri. Jadi memang lalu untuk timing depo sendiri, IPO di akhir tahun lalu di masa pandemi, itu memberikan modal kuat buat depo. Seperti saya sampaikan bahwa saat ini cash depo juga sekitar di 400-an miliar tanpa adanya loan sama sekali. Jadi memang harusnya walaupun memang kondisinya tough secara nasional karena adanya pengaruh inflasi yang akan diperkirakan tinggi, tapi untuk posisi perseroan sendiri sebenarnya cukup sangat baik posisinya. Jadi di saat pandemi kita mempersiapkan diri dengan modal yang cukup kuat secara cash sehingga kita bisa tetap melanjutkan ekspansi seperti strategi-strategi yang memang sudah difokuskan oleh perseroan. Jadi memang di tengah ancaman, tapi kita tetap berupaya untuk bisa mempersiapkan diri dengan modal yang sudah kita dapat dari pelaksanaan penawaran umum akhir tahun lalu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih Bu Amanda dan Pak Erwan atas penjelasan dan tanggapannya. Bapak dan Ibu sekalian, demikianlah sesi tanya jawab Public Expose PT Catur Karda Depo Bangunan Tbk. Mohon maaf dikarenakan adanya keterbatasan waktu, pertanyaan Bapak dan Ibu tidak dapat dijawab semuanya. Apabila terdapat pertanyaan lebih lanjut, silakan Bapak dan Ibu dapat menghubungi PT Catur Karda Depo Bangunan Tbk melalui portal komunikasi yang dimiliki oleh perseroan. Kami ingatkan kembali bahwa pada akhir sesi akan ada pengundian hadiah door prize sebesar masing-masing Rp200.000 untuk 3 orang pemenang. Untuk berpartisipasi dalam pengundian, mohon dapat mengisi kuesioner untuk meningkatkan layanan dan kualitas acara kita di tahun depan. Link untuk kuesioner tersebut dapat Bapak dan Ibu temukan pada running text yang akan tayang di layar Bapak dan Ibu. Terima kasih. Sebelum kami tutup, kami persilahkan kepada Bapak Kambianto untuk memberikan closing statement. Kepada Bapak Kambianto, dipersilakan. Terima kasih. Baiklah Ibu Bapak yang kami hormati, dengan berakhirnya acara Public Expose ini, izinkan kami bersyukur dan berterima kasih. Pertama sekali terima kasih kepada seluruh peserta Public Expose yang setelah mengikuti acara kami. Kemudian terima kasih pada IDX, terima kasih pada moderator, dan seluruh petugas
Public Expose yang telah membantu pelaksanaan ini. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih Pak Kambianto atas closing statement-nya. Hadirin yang kami hormati, usai sudah paparan publik yang disampaikan oleh PT Catur Karda Depo Bangunan TBK. Mari kita beri aplaus untuk Bapak dan Ibu manajemen dari tim Depo yang sudah menyampaikan paparan. Sebagai informasi, tayangan Public Expose ini juga dapat ditonton ulang di YouTube Indonesia Stock Exchange. Atas nama penyelenggara, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu PT Catur Karda Depo Bangunan TBK dan juga seluruh peserta yang hadir. Semoga acara ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Semoga sampai jumpa pada acara Public Expose Live yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju terus pasar modal Indonesia. Terima kasih.